Aing teh bisa ngakan kejo, ngakan kalapa, ayeuna mah. Teu kabeli beas-beas acan aing gara-gara siap PT ditutup. Bangsat doang. Dah, aing dasar sakit kena usaha ganjur. Mobilna eueuh gara-gara ditutup. Bapak Akang hampuranya pertambanganana ditutup heula sabab memang urang Parung Panjang unggal poe kamacetan, kacilakaan, aya nu cacat, aya nu maot. Bapak ge digawe di pertambangan asuransi kesehatan ge geuningan teu meunang, ketenaga kerjaan ge teu meunang. Pas perusahaan anak ditutup, bapak tapi ngahakan kalapa hungkul, teu bisa ngahakan beas, berarti kan kurang menang perhatian ti perusahaan anak waktu perusahaan anak ditutup. Nya, kukituna geus teu kudu melang bapak. Kuring ge pamingpin tanggung jawab. Karunya teuing warga Jawa Barat ngahakan kalapa hungkul. Tapi hebatnya ternyata kalapa teh nutrisi, gizi, kalori, karbohidratna geuningan kuat pisan. Buktina Akang awakna meni gede jeung gagah. Ah kuring ngerek nurutan, Kang ngadahar kalapa meh gagah siga Akang awakna gede badag, berotot kekar nya. Keun da kuring apal alamat Akang di mana geus. Ya mun teu boga beas mah dikirim Kang, teu kudu susah-susah lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Dalam video kali ini terkait supir dari Parung Panjang yang mengeluhkan tentang adanya penutupan Parung Panjang yang saat ini benar-benar membuat para supir pun harus hidup menderita seala kadarnya. Bahkan ia benar-benar berkomitmen dan berkomentar pedas terhadap adanya penutupan tersebut dan merasa tidak terima dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, yang sempat menutup tambang untuk sementara. Dan salah satu supirnya yaitu yang sedang berdiri tegak dan duduk tegak, maksud saya berada di saung, ia sempat memakan kalapa hejo yang sepertinya ia benar-benar sangat begitu kesal terhadap adanya keputusan dari Gubernur Jawa Barat terkait penutupan tambang, yang dimana tambang ini adalah salah satu pencarian warga untuk mencari rezeki. Namun ternyata guys, di sini ternyata si supir tersebut pun benar-benar tidak tahu kalau sampai Kang Deddy di sini mengetahui alamat si supir tersebut. Hingga pada akhirnya Kang Deddy pasti akan mengundang salah satu supir ini yang ternyata beliau ini yang benar-benar ketika ia berada di sosial media berkoar-koar nyebut sia eta Kang Deddy yang memang sudah sangat keterlaluan. Mungkin awal kekesalannya terhadap keputusan dari Gubernur Jawa Barat, dan akhirnya Gubernur Jawa Barat sendiri Deddy Mulyadi menanggapi keluhan soal supir penutupan tambang di Parung Panjang guys. Gubernur Jawa Barat juga Deddy Mulyadi menanggapi langsung keluhan para supir truk terkait penutupan tambang di Parung Panjang. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan alasan di balik kebijakan dan komitmen mencari solusi terbaik untuk warga Jawa Barat sendiri karena sering sekali terdampak kemacetan dan juga mengejolaknya arus kecelakaan dan juga polusi udara yang benar-benar membuat warga Parung Panjang sendiri hanya bisa terdiam. Adanya keputusan ini dari Gubernur Jawa Barat, terlebihnya mereka berterima kasih dengan adanya keputusan yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu sendiri guys. Sejumlah supir truk pengangkut material tambang di kawasan Parung Panjang Kabupaten Bogor menyatakan kecewa dan tidak terima atas penutupan sementara aktivis tambang di wilayah mereka. Penutupan ini dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Gubernur Jawa Barat, teruntuknya Kang Deddy Mulyadi yang mengambil tegas, mengambil sikap baik terhadap keputusan yang benar-benar akan diambil dengan adanya suara dari masyarakat yang benar-benar merasa resah terhadap para truk tronton yang sempat melintas di Jalan Parung Panjang, karena memang jalan tersebut baru dibangun, rusak lagi, dan jalan tersebut memang sering sekali banyak kasus kecelakaan walaupun dengan secara syariat truk tersebut yang memang sempat melintas. Dan ada juga beberapa keluhan dari para warga yang sempat cacat permanen karena
mereka hampir saja terlindas oleh truk tambang tersebut, guys. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari isi supir tronton tersebut yang bekerja di sebuah pertambangan? Mari kita simak videonya berikut ini, guys. Bapak inggih Pak Dedi maneh nama mau urang mah supir ya, supir tambang ibaratna kotok hayam nyongcong ka dieu dikepu nyincet ka ditu ditewak lumpat ka belah dieu dikekepek kadang-kadang kotok di kandang maung atuh supir mah ieu kos aing lah geus mending cicing lah di mah janda kelamar pabrik teh boga ijazah sakola SD ge teu lulus pasrah we geus mah ka Allah. Udah tahu jatuh jadi dibabrasi. Kalau meninggal kan itu biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan. Jadi dibabrasin sama supir. Kena teh Iya, dipinya masuk kolong. dengan pikiran supir teh meninggal. Iya, dibabrasin niatnya mau dibikin meninggal. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Kalau di Rumpin gitu. Rumpin. Itu tradisinya. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, kalau meninggal dia biayanya sedikit keluar biaya. Tapi kalau misal selamat kayak Nabi itu berkepanjangan. Jadi dia rugi, dia kan mau ambil rugi Pak. Nah iya sia teh ngakan naon? Akan kalapa. Ayeuna geus sia cag keneh akan Ayeuna kelapa mah teh. alhamdulillah. Tos tuang sareng Jeung saha? KDM, Wah, sia kaing teh nyebut naon kamari teh? Kaing sia KDM. lain sia teh. Hampura. Sia teh kaing nyebutna. Heeh nya. Hampura, Bapak. Kamari teh aing teh sia teh geus kudu make hampura-hampura da maneh ambek ka urang. Kulantaran tambangna ditutup. Nya mimiti November jeung babaturanana nanti dikerjakan ya. Siap. Jadi tenaga kebersihan. Amin. Saluran air, ikut dalam proyek-proyek pembangunan jalan, Siap. irigasi, drainase, pekerjaan banyak. Ada 3.000 keluarga terdampak, 3.500 keluarga terdampak. Insya Allah secara selektif akan kami pekerjakan pada sektor-sektor pekerjaan umum pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini kita lagi genjot anggaran. Ya, Nuhun, Pak. nah gitu Nuhun, akan bisa. kalapa dan ternyata ini adalah anggota Linmas, anaknya 6, istrinya 2. Satu. Nggak pernah istrinya 2. Dua. Nah, kan kayak rutin lahuna rek dibantu ku Amin, bupati siap. jeung wakil bupati Bogor. Amin. Nuhun Nuhun, nek guru. Bapak Ya Bupati. nuhun. Bapak Nuhun, Pak Gub. Siap nuhun ya, nuhun. Berapa toronton? Kira-kira nyampe 500 tronton Mas, dari 8 perusahaannya. 500 tronton Iya. kali 100.000 per hari. Iya. Berarti Perit. 500 kali 100.000. Iya. Berarti 50 juta 50 sehari. juta berarti. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. Ya, desa itu per tahun berarti hampir 30 miliar. Nggak nyampe sih kalau segitu Mas. Kalau Ya kan itu kalau sirkulasi dengan masyarakat ya. iya sih enggak. Dari transporter aja setahunnya itu 18 miliar. Iya. Dari transporter aja. Iya. Yang dari 100.000 itu setahun 18 miliar pendapatan desanya. 9 masjid sudah dibangun sama dari dana itu. Nah, iya. Terus kemudian dari yang lain-lain dapatlah setahun 25 miliar. Iya. Itu 25 miliar harusnya sudah bisa membangun infrastruktur yang baik. Saat ini terlihat dari beberapa kan cuplikan video mengenai perihal interogasi dari Gubernur Jawa Barat terhadap salah satu supir truk tambang yang saat itu mengeluh tentang adanya penutupan dari truk tambang tersebut, yang pada akhirnya KDM mengundang salah satu supir truk tersebut dan ia pun sempat mengklarifikasi mungkin kehadiran dari salah satu supir tersebut yang dimana nantinya ia akan meminta maaf dan ia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang benar-benar real karena memang tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan, hingga pada akhirnya Kang Deddy juga sempat membantu si Akang ini yang sempat menjadi supir truk tambang. Dan ratusan supir bahkan memang sempat berkumpul di pinggir jalan utama menuntut pemerintah untuk mencari solusi sebelum menutup tambang. Dan memang ada beberapa juga ibu-ibu ataupun mama yang merasa ngeluh. Karena mungkin sebelumnya kita sudah melihat ada emak-emak yang sempat menaiki motornya sambil mengeluh kesah.
sepertinya emak-emak ini sedang berjualan mengalami pemerosotan yang cukup lebih tinggi tidak biasanya, karena supir tersebut yang biasanya jajan sekarang tidak jajan lagi. Dalam arti kata mungkin mama ini benar-benar merasa tidak terimalah karena pintu rezekinya di situ. Sementara itu pihak pemerintah Kabupaten Bogor juga menjelaskan bahwa penutupan dilakukan demi menjaga keselamatan warga dan memperbaiki tata kelola tambang yang selama ini menimbulkan debu. Memang benar, kemacetan dan juga kerusakan jalan yang parah, karena memang pada saat itu infrastruktur Pemprov Jabar sendiri sempat membenahi tentang jalur jalan yang sempat dikeluhkan karena mengalami kerusakan total, kerusakan parah yang biasanya jalan itu benar-benar mulus semenjak dibukanya. Para penambang di sini, para warga pun sempat mengeluh karena semenjak adanya truk tambang yang melintas di jalan tersebut pun sampai hancur total, bahkan banyak berlubang, dan ini bisa menimbulkan dan menyebabkan kecelakaan secara syariat. Namun hingga kini belum ada titik temu antara sopir dan pemerintah. Warga sekitar pun ikut resah karena banyak usaha kecil yang turut terdampak akibat berhentinya aktivitas tambang. Penutupan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga pihak pengusaha tambang memenuhi seluruh persyaratan izin operasional dan lingkungan. Memang sekarang seluruh pengusaha tambang akan berkomitmen bersama dengan Pemprov Jabar teruntuknya kepada Gubernur Jawa Barat itu sendiri, guys. Dan kali ini mungkin penutupan tambang juga memang sempat dilakukan oleh penertiban izin dan perbaikan dampak lingkungan. Namun bagi para supir, keputusan itu dianggap selalu mendadak dan membuat ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilan. Ketika Gubernur Jawa Barat datang meninjau ke lokasi, suasana sempat haru dan tegang. Seorang supir tiba-tiba menangis sambil mencium tangan gubernur memohon agar tambang dibuka kembali. Mungkin sebelumnya kita melihat adanya demonstrasi yang dilakukan oleh si Asep, yang saat itu sempat menjadi provokator di dalam aksi demo Parung Panjang. Penutupan tersebut merasa tidak terima. Sepertinya ia adalah sosok orang bayaran, guys. Dan diselidiki bisa langsung kalau ternyata Asep ini bukanlah orang biasa dan ia adalah caleg yang tidak jadi dari partai PKB. Penampakan yang berbeda dari Jalan Raya Parung Panjang. Biasanya Jalan Raya Parung Panjang itu seperti ini. Tapi kali ini Jalan Raya Parung Panjang itu bebas dengan truk tambang. Seperti apa penampakannya? Simak informasi selengkapnya. Asik ya detikers, kondisi jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor kini tampak lengang. Biasanya tuh jalan di sini padat banget sama truk tambang bahkan hampir setiap hari. Tahu nggak, kondisi ini setelah perusahaan-perusahaan tambang nggak beroperasi. Hal itu karena kebijakan Deddy Mulyadi sejak tanggal 26 September 2025 kemarin. Tentu kondisi ini disambut baik warga. Jalan jadi nggak berpolusi debu, terus warga juga udah nggak takut lagi untuk keluar ke jalan besar. Tapi nggak semua warga juga setuju. Banyak juga warga yang menjerit karena mereka banyak menggantungkan ekonomi dari aktivitas tambang. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Terus, menurut kalian gimana detikers? Setuju jalanan lengang tanpa truk tambang? Atau seperti kemarin, roda ekonomi berjalan, tapi banyak warga jadi korban di jalanan? Komen ya. Kanaon kalapa ayeuna geus sia cagak kene akan kalapa alhamdulillah pas tuang jeung saem wah sia kain nyebut naon kamari teh kain sia ADM lain urang iya sia kain nyebut nya kamari teh aing teh sia geus kudu make hampur-hampur ada maneh ambak ka urang lantaran tambangna ditutup nya mimiti November jeung babaturanana nanti dikerjakan ya jadi tenaga kebersihan, saluran air, ikut dalam proyek pembangunan jalan, irigasi, drainase, pekerjaan banyak. Ada 3.000 keluarga terdampak, 3.500 keluarga terdampak. Insya Allah secara selektif akan kami pekerjakan pada sektor-sektor pekerjaan umum pemerintah provinsi
Jawa Barat yang harus kita lebih genjot anggaran. Kata ibu-ibu yang sebut KDM pungli, ternyata mantan narapidana. Publik baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan ibu-ibu yang kerap rendahkan KDM. Ternyata menurut pengakuannya ia telah 2 kali masuk penjara. Saya keluar penjara yang kedua kali. Dipenjarain Jokowi kemarin, sautnya. Sementara itu di video lainnya, ia mengaku tidak malu bercerita karena bukan penjahat, sambungnya. Dengan Ece Gacor. ASN di kecamatan mana? Kecamatan Pangandaran. Kecamatan sebagai Kasih PMD. Kasih PMD. Sudah ketemu saya. Alhamdulillah. Jadi surat edarannya cabut jangan. Enggak, Pak. udah ada penjelasan dari video dari Bapak, jadi udah, Pak. Bermanfaat kan? Iya, Pak. Jadi bagi mereka yang punya bias perelek, jimpitan, terus apa lagi, Bu? Iuran kematian. Silakan aja jalan. Tidak usah terganggu dengan edaran ini. Edaran ini satu memperkuat yang sudah ada, kedua membangun yang belum ada. Ini contoh yang ngadu ke saya. Namanya siapa? Bu Julia. Bu Julia. Asal mana? Gang Melati 1. RT? RT 5 RW 3. Kota? Kota Bandung. Kota Bandung. Kemudian tujuannya? Suaminya sakit. Suaminya sakit tujuannya. Kemudian akhirnya karena suaminya sakit, kontrakannya tidak kebayar. Ya, ibu punya anak berapa? 13. Ibu punya anak berapa? 13. Tinggalnya di kontrakan. Bayangin 13 orang di satu kontrakan. Nah, saya nanti bantu kok suaminya diobatin, kontrakannya saya bantu, tetapi ibunya harus masuk KB. Ya? Nanti ada tim sore ini datang ke rumah ibu ya. Inilah ibu ya. Gacor lagi dong. Siapa? Awal juga nggak dukung Kak Bapak. Ya hukum protes. Pokoknya doakan sing jadi samat. Purwakarta di Jawa Barat nekat ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Yang aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik, supaya ia tahu bahwa mulutmu harimaumu. Ngomong itu gampang, tetapi mempertanggungjawabkannya bukan hal yang gampang. Jadi kami menunggu pernyataan daripada si Cecep Saifullah ini. Jangan omon-omon saja.
selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah yang omon-omon saja. Kali ini, Anda buktikan kalau Anda itu tidak omon-omon. Dan silahkan buka fakta autentik yang Anda miliki, yang Anda sebut dalam live Anda ABC. Berarti Anda punya bukti autentik itu lebih dari 2. Dan ketika itu terbukti berarti Anda punya bukti yang kuat. Karena si Cecep ini tidak hanya punya bukti 1, tapi lebih dari 2. Jangan sampai nasib Bang Cecep sama seperti Ibu Irna, yang ia berkuar-kuar di media sosial tentang ajakan Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan uang Rp1.000 yang kini telah viral dan banyak dibahas media. Yang akhirnya ketika dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakannya secara baik-baik, ternyata ia salah pengertian dan pulang-pulang dari lembur Pakuan. Justru ia membantu Kang Deddy Mulyadi. Sama seperti salah satu pengusaha UMKM yang ia juga teriak-teriak di media sosial bahwa ia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hingga ia punya usaha paving block yang menurutnya terbengkalai padahal ia punya kreativitas. Setelah ia juga dipanggil ke lembur Pakuan dan ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membesarkan usahanya. Ternyata nyalinya di media sosial tidak sama ketika sudah berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia pun ngomong terbata-bata dan tidak meyakinkan bahwa ia adalah seorang entrepreneur dalam skala mikro yang menuju makro. Jadi, sekali lagi kami menunggu bukti dari omongan si Cecep ini. Jangan asal omon-omon saja. Namun mungkin sebelum Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke kepolisian, Anda seharusnya diskusi dengan teman-teman Anda dulu. Seperti Kang Telur Maroket, Ibu Ismi, Eko Widodo, dan yang lain-lain. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang selalu nyusahin rakyat. Saat jadi Bupati Purwakarta, dia tinggalkan hutang 28 miliar. Dan saat jadi gubernur, dia telurkan program donasi Rp1.000 per hari yang sangat-sangat membebani rakyat. Hari ini kita ungkap fakta menyakitkan dari perjalanan politik Deddy Mulyadi, mulai dari kursi Bupati Purwakarta hingga gedung sate sebagai Gubernur Jawa Barat. Bukan prestasi gemilang, tapi warisan hutang dan beban baru untuk rakyat. Apakah ini gotong royong atau hanya trik untuk tutupi kekurangan anggaran? Pertama, mari kita telusuri dulu masa lalunya. Saat Deddy Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta hingga 2017, dia tinggalkan hutang dana bagi hasil pajak daerah sebesar 28 miliar untuk desa-desa setempat. Ini bukan hutang kecil, ini hak desa dari pajak yang seharusnya mengalir untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan warga pedesaan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) catat jelas kewajiban ini terbengkalai selama 2 tahun terakhir masa jabatannya. Bupati penggantinya, istrinya sendiri saat itu terpaksa bayar sebagian di tahun pertama, tapi sisanya masih menggantung hingga kini, mencapai 19,7 miliar karena anggaran daerah dialihkan ke proyek yang lain. Desa-desa miskin menunggu, sementara mantan Bupati Deddy klaim siap bayar pribadi, tapi itu cuma janji kosong. Hutang negara bukan urusan pribadi, ini kegagalan tata kelola yang bebani rakyat kecil. Kini naik tahta sebagai Gubernur Jawa Barat, sejak awal 2025, Deddy Mulyadi ulangi pola yang lama, janji manis, tapi beban nyata. Lewat surat edaran, dia luncurkan gerakan rereongan Sapo 1000 atau Po Ibu, ajakan donasi Rp1.000 per hari dari ASN, siswa, hingga warga biasa, katanya untuk bantu pendidikan dan kesehatan darurat, sukarela, mungkin di atas kertas, tapi di lapangan ini seperti pungutan liar yang dilegalkan. Bayangkan, 1.000 sehari, berarti 30.000 sebulan per orang, untuk ASN yang gajinya pas-pasan, siswa dari keluarga kurang mampu, dan warga Jabar yang sudah berjuang dengan inflasi dan tambahan beban. Ini bukan solusi. Pakar keuangan daerah kritis keras, rawan korupsi, tak jelas urgensi, dan seakan pemerintah akui APBD tidak cukup. Anggota DPR bahkan minta ditinjau ulang. Deddy bilang, ini gotong royong ala Sunda, seperti iuran RT. Tapi mana transparansinya? Rekening khusus di Bank BJB, pengawasan berlapis, janji manis lagi. Ini bukan reongan, ini pemerasan halus yang memanfaatkan semangat kearifan lokal untuk tutupi defisit anggaran provinsi. Rakyat Jabar butuh pemimpin yang kelola duit negara dengan benar, bukan yang minta-minta dari kantong rakyat. Guys, rekam jejak ADM. Ini ada video yang sempat viral juga dari Eko Widodo mengenai kritikan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memang sempat ia unggah. Sebelumnya kasus ibu-ibu penghina KDM yang kali ini sempat viral dan warga Jawa Barat sendiri benar-benar merasa sakit hati terhadap ucapan, perkataan, dan perilaku dari sosok ibu-ibu tersebut yang selalu terus-menerus menghina Kang Deddy. Bukan lagi kritikan. Kalaupun kritikan bisa diambil masukan, namun Kang Deddy Mulyadi akan menyikapi ini dengan tenang dan bahkan bisa dikatakan KDM juga di sini akan memanggil ibu-ibu tersebut. Apakah ibu-ibu tersebut berani berkuar-kuar di depan Kang Deddy Mulyadi, termasuk Eko Widodo, guys. Kali ini salah satu influencer yang sempat menjadi viral yaitu Eko Widodo.
Dalam sebuah polemik kembali muncul di jagat media sosial Jawa Barat setelah sejumlah warga Jawa Barat berbagai dari kecamatan menyatakan keberatan atas unggahan dari Eko Widodo yang terus-menerus mengecam, mengkritik dengan apa yang dikatakan oleh seorang Eko Widodo yang dinilai menghina Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Aksi protes ini memantik perdebatan publik luas terkait batas kebebasan berpendapat, etika media sosial, dan juga peran warga dalam mempertahankan citra kepala daerah. Beberapa hari lalu, Eko Widodo membuat konten kritik terhadap kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi terhadap rereongan uang 1.000. Dan bahkan ada juga beberapa kritikan lain tentang Rumah Sakit Al Ihsan yang sempat diganti namanya. Dan juga memang setiap ada kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pasti ia kritik. Namun ada salah satu unggahannya yang cukup lebih menyakitkan bagi para fans warga Jawa Barat sendiri, yaitu mengenai video-video yang sempat viral dan teruntuknya memang Eko Widodo ini sepertinya ia mempunyai keniatan ingin menjatuhkan harga diri Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat begitu disayangkan ya guys, apabila Eko ini benar-benar akan diciduk oleh pihak kepolisian. Dalam video itu ia mempertanyakan beberapa program pembangunan infrastruktur serta dugaan konflik berkepentingan dalam proyek daerah. Namun dalam komentarnya ia diduga menggunakan ungkapan yang dianggap melecehkan sosok Kang Deddy Mulyadi secara pribadi, alih-alih mengkritik kebijakan secara konstruktif. Merasa tersinggung dan khawatir citra pemimpin daerah tercemar, jaringan warga Jawa Barat itu sendiri. Melalui media sosial mereka mengeluarkan pernyataan bersama. Kami mendesak agar Eko Widodo meminta maaf secara terbuka kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kritik boleh tapi hina tidak diperbolehkan. Beberapa kecamatan bahkan menyelenggarakan pertemuan warga musyawarah teruntuknya daerah Jawa Barat dari Bekasi, Garut, Tasik, Bandung, Purwakarta, semua beberapa kota saat ini benar-benar akan memusyawarahkan soal kasus Eko Widodo ini guys. Dan ini benar-benar harus ditindaklanjuti apabila Eko Widodo sendiri tidak meminta maaf ataupun klarifikasi di akun sosial medianya terkait pengkritikan tersebut yang dinyatakan ujaran kebencian. Eko Widodo dalam klarifikasi singkat melalui akun TikToknya menegaskan bahwa niat kritiknya bukan untuk menghina pribadi dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ia menyatakan akan meninjau ulang pilihan kata dalam konten kedepannya. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui juru bicara menyatakan menghargai kebebasan berpendapat, namun menekankan bahwa setiap kritik harus disampaikan dengan etika dan tidak memicu kebencian. Pemerintah membuka kesempatan dialog publik agar aspirasi masyarakat terwadahi tanpa memecah belah. Beberapa aktivis media sosial juga menyoroti fenomena politik identitas bahwa sekelompok ibu-ibu yang aktif menyuarakan protes kadang menjadi figur moral di ruang digital, mewakili suara publik yang tidak puas terhadap kritikan-kritikan yang terlalu keras. Dan mungkin bisa dikatakan kalau saat ini ada beberapa warga Jawa Barat yang benar-benar sudah merasa sakit hati terhadap ujaran kebencian yang dilakukan oleh Eko Widodo dan juga ibu-ibu yang saat ini sempat viral dan bahkan ia benar-benar menantang Kang Deddy Mulyadi. Padahal sebelumnya ia sempat dipenjarakan 2 kali loh guys. Dan ini sangat disayangkan kalau ia kembali berulah dan masuk bui lagi. Yang disayangkan keluarga dan juga suaminya guys. Dan ada beberapa video juga yang memang sempat menarik. Mari kita simak videonya. Bayangkan, Anda adalah seorang pengrajin sederhana, berjuang mati-matian mengubah sampah plastik jadi paving block, ramah lingkungan, inovasi cerdas untuk UMKM. Tapi hasil jerih payah Anda nol besar, tidak laku, tidak ada dukungan. Akhirnya ledakan emosi, video viral Tony Permana pengrajin paving block dari Jawa Barat melemparkan diri sambil berteriak kesal pada pemerintah yang cuek. Mana perhatiannya? Jadinya video itu meledak di medsos, jutaan mata menatap, hati rakyat teriris. Nah, inilah momen yang bikin kita geleng-geleng kepala.
Deddy Mulyadi yang sering pamer sebagai pembela rakyat kecil di medsos akhirnya datangi Tony. Harapan rakyat bantu nyata, modal pelatihan atau kontrak proyek. Tapi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi bukan bantu, malah tantang. Buktikan dulu bisa produksi nggak 50 juta papin blok, baru kita pesan. Katanya sambil nyengir. Bayangkan Tony yang produksinya masih skala rumahan, manual apa mesin canggih, ditantang target raksasa seperti itu. 50 juta dikasih bukan untuk bantuan atau operasional, tapi cuma buat beli mesin. Sisanya cari sendiri. Lihatlah wajah Tony di video itu. Dari garang jadi kilat. Awalnya berani, ngamuk karena frustasi, tapi saat ketemu dia malah kelihatan seperti kucing ketakutan. Ini bukan bantuan, ini penghinaan. Deddy ubah momen empati jadi ajang pamer kekuasaan. Seolah-olah UMKM harus buktikan diri sebelum dibantu. Padahal tugas pemerintah justru fasilitasi, bukan interogasi. Inovasi Tony yang bisa selamatkan lingkungan dan ciptakan lapangan kerja malah diremehkan. Hasilnya Tony kebingungan, terima order tapi tanpa dukungan penuh. Mimpi UMKM ini bisa kandas. Inilah wajah asli Deddy, pro elit anti UMKM. Pemerintah harus kasih modal finansial, bukan tantangan gila. Kasus Tony ini jadi bukti saat rakyat kecil butuh uluran tangan, Deddy malah lempar sarung tinju. Saudara-saudara, ini bukan cerita akhir. Tony dan ribuan UMKM seperti dia butuh kita. Jangan biarkan pejabat seperti Deddy ubah perjuangan jadi lelucon. Ini sama sekali tidak lucu. Jangan biarkan pejabat seperti Deddy ubah perjuangan jadi lelucon. Ini sama sekali tidak lucu. Yes, cut. Ini adalah sosok Eko Widodo yang sempat memprovokasi terhadap warga Jawa Barat, teruntuknya mengenai paping blok yang sempat viral pada kemarin, yang ternyata Kang Deddy Mulyadi ini sempat memanggil pengrajin paping blok yang awalnya di media sosial ia berkoar-koar, namun setelah ia bertemu dan berhadapan langsung bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, justru ia benar-benar ciut. Dari sini semua permasalahan benar-benar terpecahkan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi di sini bisa membantu tukang pengrajin blok paping yang kali ini benar-benar sangat begitu dibutuhkan oleh warga Jawa Barat sendiri. Namun ini pengakuan dari Eko Widodo justru malah membuat provokasi terhadap warga Jawa Barat, teruntuknya mungkin ia mempunyai misi dan tujuan untuk supaya bisa memecah belah warga Jawa Barat. Namun seperti kita lihat saat ini Eko Widodo benar-benar sangat begitu membenci Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, mungkin hanya ini saja video dari saya, dan saksikan video-video berikutnya, video-video terbaru di channel ini.